Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saudara, rekan sejawat, sahabat aktivis penggiat hukum Pujon Kebenaran, pengacara Guntur Laremba. Hari ini saya tentu akan tampil dengan lebih tajam, lebih terarah pada edukasi masyarakat dan menyadarkan kepada masyarakat bahwa pentingnya kita berhukum, pentingnya kita belajar hukum, pentingnya kita mengerti hukum. Karena hukum itu sesungguhnya adalah mengatur tata kehidupan kita. Nah, sebelum saya masuk pada edukasi, penting untuk saya berikan garis bawah bahwa citra penegakan hukum bersih di Indonesia telah dirusak oleh oknum-oknum atau oleh ulah oknum penyidik dari Polres Sidoarjo. Ya, begitu juga dengan JPU dari Jaksa Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahkan ketua pengadilannya yang bernama Wayan. Ya, jadi saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian bahwa hukum kita ini sudah jelas, ada aturan dan ada ketentuan. Hukum itu dibentuk adalah untuk menegakkan hak asasi manusia, bukan untuk sewenang-wenang bagi para penegak hukum. Saya perlu memberitahukan kepada masyarakat, rekan sejawat maupun aktivis, bahwa sesungguhnya hukum kita ini itu adalah yang diutamakan adalah penegakan hak asasi, ya, bukan merampas hak asasi orang lain. Karena itulah kenapa seluruh perangkat-perangkat negara seperti penyidik, jaksa atau pengacara negara JPU maupun hakim diberikan batasan. Jadi bukan semaunya, bukan seenaknya. Anda harus ingat, kalau ada penyidik yang keluar daripada jalur, maka mereka melanggar hukum. Jangan salah, penyidik kepolisian itu memang dia diberikan kewenangan untuk memeriksa, untuk menyidik, untuk menahan, untuk menggeledah. Mereka diberikan kewenangan, tapi kewenangan mereka ada batasnya. Begitu juga jaksa, JPU, jaksa penuntut umum. Jaksa itu diberikan kewenangan untuk menuntut dan melaksanakan putusan hakim. Tetapi mereka itu harus tetap ada pada batasan. Terlebih-lebih hakim. Hakim ini bahkan punya 4 penjaga, 4 aturan, 4 tuntunan, bahkan bukan 4, 5. 1, KUHP. Kedua, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga, Undang-Undang tentang Peradilan Umum. Keempat, ada namanya SKB, Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. Ada lagi yang kelima Peraturan bersama terkait dengan pedoman perilaku hakim. Ini sudah menjadi buku saku bagi hakim. Ini kenapa sampai dibuat seperti itu? Karena untuk membatasi. Tapi kita lihat di pengadilan, hakim itu banyak sekali yang menunjukkan kehebatan karena mereka itu menghadapi orang-orang yang dungu, masyarakat yang dianggap diduga, dituduh, kemudian manggut-manggut. Ya, sekarang masyarakat sudah harusnya mulai sadar. Pengadilan itu, terutama perkara pidana, adalah sebetulnya ruangnya para terdakwa untuk dilindungi hak asasinya. Jadi jangan seperti selama ini. Ya, saya lihat itu para narapidana dikumpulkan di suatu ruangan, seolah-olah mereka pasti sudah bersalah. Belum bisa. Meskipun mereka pakai baju oranye, belum bisa. Karena ada namanya praduga tak bersalah.
Saya hari ini membaca berita di media sosial. Ada seorang aktivis penggiat anti korupsi yang karena beritanya, karena dia punya laporan, ya, akhirnya apa? Dia dikriminalisasi tentang undang-undang ITE. Bahkan dia ditahan. Ini konyol. Ya, ingat, kalau undang-undang ITE pasal 27 3 tidak boleh ditahan. Kalau ditahan itu sudah menyalahi. Dan ingat, berbicara soal hukum pidana itu ada namanya asas legalitas. Asas legalitas adalah perbuatan harus berkesesuaian dengan perbuatan dan tuduhan yang dituduhkan. Saya prihatin, padahal Kapolri kita Pak Listio Sigit Prabowo itu, Pak Jenderal, sudah kesana kemari ingin menegakkan hukum. Tapi orang-orang di bawahnya ini kok masih kayak gitu kelakuannya. Pak, ya, Bapak harus ingat. Penegak hukum itu menegakkan kebenaran, menegakkan hak asasi manusia. Bukan melanggar hak asasi manusia. Ya, Anda walaupun dia seorang yang diduga keras pelaku kejahatan, dia belum bisa dianggap bersalah apabila belum ada putusan pengadilan. Jadi karena itu saya ini yang menjadi terdakwa, ya. Saya terus saja, saya bingung menghadapi hakim, majelis hakim, ya. Saya merasa bahwa sepertinya majelis hakim yang memimpin perkara saya ini nggak ngerti hukum, ya. Bagaimana bisa dia merasa bahwa dia mengerti hukum, tapi coba, bagaimana mungkin dia merasa yang disebut sebagai yang mulia, ya? Bisa mengadili perkara tanpa memahami filosofi asas hukum pidana, ya, tidak paham dia bagaimana caranya, ya, dan dasar pemidana dia tidak ngerti, sehingga kami yang juga belajar hukum dan sangat mengerti menjadi bingung. Kenapa? Apa kami harus ikuti hakim yang tidak mengerti hukum, yang tidak menjalankan hukum, yang tidak patuh pada hukum, pada undang-undang, atau kami harus berpegang pada ketentuan? Hakim, majelis hakim mengatakan bahwa seorang terdakwa hadir di pengadilan adalah wajib, bukan hak. Betul. Ya. Tetapi jangan salah, bahwa terdakwa punya hak untuk ingkar. Hak ingkar itu apa? Hak ingkar hak menolak hakim yang mengadili perkaranya. Ya. Orang yang jadi terdakwa punya hak ingkar, dan hakim itu punya kewajiban untuk mengundurkan diri, ya. Tapi apa yang terjadi? Hakim tidak mengundurkan diri, ngotot, ya. Kami bingung, ya, mau mengikuti hakim yang tidak mengerti hukum, ya, atau kami harus mengajari hakim supaya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban hakim seperti yang dimaksud, ya. Bahwa apa? Karena majelis hakim sudah keluar dari doktrin KUHP. Majelis hakim sudah keluar dari doktrin KUHP dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Alias tetap ngotot, ya, memaksa untuk menyidangkan perkara kami. Kami ini harus bagaimana? Kami tahu bahwa hakim itu tidak dilarang. Artinya kalau dilarang itu sudah jelas, namanya norma larangan, dilarang. Berarti wajib. Dia tidak melaksanakan. Dia, kalau namanya dilarang apa namanya? Larangan. Larang itu kan wajib tidak dilaksanakan, kan? Apa? Maksudnya gini. Wajib diikuti larangan itu. Ini enggak. Hakim bagaimana ini? Makanya saya bilang, hakim ini enggak ngerti hukum. Dia akan mengadili kami. Bagaimana mungkin ada hakim, wakil ketua pengadilan lagi, ingin mengadili kami, kemudian tidak berdasarkan ketentuan. Di situ di pasal 220 KUHP sudah jelas hakim dilarang mengadili perkara yang ada konflik kepentingan. Ya. Kenapa saya bilang hakim ini punya konflik kepentingan? Karena pelapornya perkara ini adalah ketua pengadilan yang memerintahkan kepada sekretarisnya menggunakan KOP, Pengadilan Negeri Sidoarjo, lalu melaporkan,
ya melaporkan kami tentang adanya dugaan pelanggaran undang-undang ITE. Lah, polisi yang harusnya juga ngerti hukum, ternyata mereka nggak ngerti. Undang-undang ITE pasal 27 ayat 3 harusnya pelapor adalah perorangan, bukan lembaga. Diproses sama dia, ditelan bulat-bulat. Ya, inilah rusaknya hukum kita. Kalau sudah bersekongkol penyidik, JPU sama sama hakim, apalagi ketua pengadilannya, Wayan apa? Ini berbahaya sekali.